Oh, Pak, dari mana, Pak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari mana, Pak? Nengok Ustaz dari kejauhan tadi, Ustaz mandang apa ini? Ini, Pak, sore-sore ini pemandangan angin sepoi-sepoi untuk mencari yang tenang lah, Pak. Oh, menikmati alam ya Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz, ini ada jadi beban pikiran tentang anak-anak nih Ustaz. Kenapa tuh, Pak? Anak-anak susah sekali disuruh sholat, ada-ada aja alasannya, dan kadang timbul emosi gitu sama anak kan, kasihan ya anak sendiri. Jadi gimana tuh Ustaz? Kalau mau mendidik rasanya udah sering diingatin. Tapi kenapa ya Ustaz? Memang hukum asalnya, Pak, kita tuh awalnya disuruh memerintahkan mereka untuk sholat. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, muru auladukum bis sholat wa hum sab'u. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat umur mereka 7 tahunnya. Dan saat umur mereka sampai 10 tahun, maka pukullah merekanya. Kemudian pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Kemudian mungkin salah satu penyebab hal ini, Pak, mungkin di antara kita lupa mengingatkan mereka dengan berdoa. Kita doakan mereka seperti dicontohkan Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Ibrahim itu dia berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'anya. Dia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diriku beserta anak keturunanku yang senantiasa melaksanakan sholatnya. Wahai Tuhanku yang mengabulkan doanya. Ini dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 40-nya. Maka dalam hal ini kita motivasi mereka terus, kita ajak terus, jangan sampai bosan. Kemudian kita berdoa di keheningan malam, kita doakan mereka. Kemudian kita ketahui sekarang memang anak kita sudah disibukkan dengan mainannya, ini semua besar kendalanya. Iya kan, Pak? Itulah kondisi kita sekarang. Terus ini lagi Ustaz, sering tuh anak tengok di masjid-masjid atau di musola itu. Nah, anak kadang diajak ke sholat ke masjid, mereka tuh berisik, jadi dimarahi pengurus dan jamaah. Itu gimana tuh Ustaz? Apakah sikap kita itu berlebihan atau ada dicontohkan Rasulullah atau gimana tuh Ustaz? Permasalahan ini sebenarnya mungkin kurang kedewasaan kita menyelesaikan masalah ini, Pak. Di satu sisi kita diperintahkan agar mengarahkan mereka untuk sholat. Tapi di sisi lain saat mereka mau sholat, kita permasalahkan mereka saat ributnya. Sebenarnya tergantung kita, Pak, bagaimana kita kondisikan mereka itu jangan ribut. Karena mau saja mereka ke masjid itu sudah hal yang kita syukuri. Karena kita diperintahkan agar mereka kita ajak ke masjid supaya mereka ikut sholatnya. Dan sekarang mereka sudah ikut ke kita, sholat bersama kita. Kita permasalahan pula itunya. Maka hendaklah bagi kita sebagai orang tua, kita rangkul anak kita itu dalam masjid. Kita taruh sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, sholat di samping kitanya. Dan salah satu kesalahan yang sering terjadi di antara kita pisahkan tempat sholatnya laki-laki, anak-anak itu di belakang. Akhirnya mereka sama mereka ngurumpi, injak-injak kaki temannya, pukul-pukul, jewar-jewar, akhirnya ada yang nangis. Itulah kondisi kita, Pak. Berarti kita tuh yang salah gitu. Salah. Karena nggak ngikuti yang seperti diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu dikisahkan saat beliau sholat, ditaruh itu anak kecil itu sebelah kanannya, sebelah kirinya. Bahkan cucunya sendiri digendong nih saat sholat. Kalau ada anak cucu sholat, kita marahin. Mama lagi sholat, kalian ini berisik amatnya. Itulah kadang kitanya. Akhirnya kita ajak mereka sholat, walaupun mereka tidak ikut sholat, paling indah mereka sudah mendapat pelajaran kalau sholat ini begini caranya. Akhirnya mereka terbiasa menghadiri sholatnya. Gitu ya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya Pak, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz berikan bisa anak amalkan gitu kan, dan anak Amin. anak bisa lakukan. Sekali lagi Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Sampai kapan ya, Pak? Apa maghrib ya? Oke, Pak. Assalamualaikum.